Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKJ Sumber Agung dimanapun berada, pada minggu ini, Minggu 29 Agustus 2021, kita akan memasuki ibadah Minggu di dalam keluarga kita masing-masing. Dan mari bersama-sama kita alaskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat, nyanyian pujian Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat nomor 3. Nomor 3 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu, Saudara sekalian dan anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita menerima hukum kasih dari Tuhan, terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih dari Tuhan. Dan mari bersama-sama kita menyadari kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita di dalam menyatakan kasih Tuhan terhadap sesama, juga kasih Tuhan terhadap Tuhan sendiri untuk kita lakukan. Dan selama ini kita mengakui sering banyak halangan, rintangan karena keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa. Mari bersama-sama kita sesali dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 27. 27 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang pada ibadah ini terambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 8 sampai 11 yang demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita sanggupi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 428. 428 kita nyanyikan bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur bersama keluarga-keluarga kami di GKJ Sumber Agung ini atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lalui. Saat ini kami nyatakan dengan ungkapan syukur yang kami wujud nyatakan dalam ibadah. Tuhan kiranya berkenan untuk menerima ibadah kami ini. Dan saat ini kami bersama-sama hendak menerima kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah karena kami semua akan mendengarkan dan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memperhatikan kesaksian firman Tuhan yang dalam ibadah ini terambil dari Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat
bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga berusaha untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan dengan tema hidup yang sungguh beribadah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini dengan jelas memperlihatkan ada satu pertentangan, yaitu antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehubungan dengan masalah adat istiadat manusia yang seringkali diperlakukan lebih istimewa daripada melakukan perintah Allah sendiri. Tradisi adat istiadat yang menjadi pokok persoalan dalam perikop ini adalah tentang hal membasuh tangan sebelum makan. Dan beberapa tradisi lainnya juga disebut dalam perikop ini, antara lain mencuci cawan, kendi, juga perkakas-perkakas tembaga. Tradisi ini dipelihara dengan ketat oleh orang-orang Yahudi dengan menjadikan sebagai ukuran atau standar apakah seseorang itu suci atau najis. Itulah sebabnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini keberatan kepada Yesus ketika murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun kemudian merespon apa yang menjadi pertanyaan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini. Dia memberikan respon amat cerdas. Dia tidak menghilangkan adat istiadat, tradisi tersebut atas nama firman Tuhan, dan tentunya dia juga tidak ikut-ikutan dengan mereka yang memperlakukan tradisi tersebut melebihi ketentuan firman Tuhan sendiri. Yesus berfokus pada kemunafikan mereka. Yesus yang pada saat itu melihat hati mereka, mereka yang seolah-olah memuliakan Tuhan, mereka seolah-olah beribadah, tetapi mereka hanya mengemuka dari sisi lahiriah saja. Dan sesungguhnya hidup mereka sehari-hari mencerminkan hidup
yang tidak sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Dan sebaliknya juga, yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa para ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, dalam tanda petik mereka juga seolah-olah sebagai polisi yang akan mengawasi setiap umat, termasuk juga Yesus dan murid-muridnya dalam melakukan adat istiadat dan tradisi ini. Sekali lagi, Yesus tidak membatalkan tradisi adat istiadat manusia tersebut. Dia hanya meluruskan pola pikir, sikap, dan cara memperlakukan tradisi tersebut supaya tidak mengalahkan ketaatan manusia atas perintah Tuhan. Melalui responnya ini, Yesus juga hendak menegaskan bahwa ukuran suci atau najis tidak ditentukan oleh ketaatan pada tradisi atau adat istiadat, tetapi lebih pada isi hati manusia. Apakah manusia tersebut sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan atau justru sebaliknya? Itulah sebabnya di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti daripada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Melalui kata-kata ini, Yesus hendak mengingatkan manusia seluruhnya yang seringkali mengutamakan hal-hal yang sekunder, mengutamakan hal-hal yang lahiriah, dan mengabaikan hal-hal yang lebih substansial di dalam beribadah, di dalam memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa diajarkan untuk menyatakan ibadah kita dengan sesungguhnya, kita lakukan ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara sekalian, seringkali ibadah-ibadah yang kita lakukan juga kita berfokus hanya pada tradisi yang sudah sekian tahun kita lakukan. Contohnya mungkin yang sederhana, ketika perayaan Natal, masih ada beberapa gereja yang masih mempertentangkan, memperdebatkan dan berdiskusi sebaiknya Natal itu dilakukan, dirayakan sebelum tanggal 25 atau setelah tanggal 25. Atau ketika perayaan Natal dilaksanakan, biasanya atau tradisinya yang selalu kita ikuti justru sering lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya rutinitas dalam perayaan, bukan inti daripada perayaan itu sendiri. Sibuk untuk mengurus konsumsi di mana-mana, sibuk untuk mengatur acara yang begitu sudah diatur supaya tidak mengecewakan yang hadir. Meski itu sebetulnya juga penting, tetapi sering-sering tradisi kita menenggelamkan apa yang menjadi inti perayaan Natal, yaitu bahwa kehadiran Yesus menyapa semua orang, kehadiran Yesus memberikan kelegaan kepada setiap umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil pelajaran dalam perikop ini, supaya kita tidak mementingkan hal-hal yang lahiriah di dalam ibadah kita, supaya kita ketika kita ibadah di gereja,
Dasar kita bukan karena kita takut kepada majelis, kepada pendeta, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pengurus gereja, tapi takutlah kepada Allah. Maka itulah dasar dalam kita melakukan dan melaksanakan peribadatan yang sesungguhnya, bukan hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang memberikan kenikmatan mata jasmania, tetapi mata rohani ini yang lebih penting, yang harus kita utamakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kita, baik ibadah di dalam keluarga maupun ibadah ketika nanti kita diizinkan untuk tatap muka di gereja, dan juga ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364 bait yang pertama, untuk mengiringi dalam kita mengumpulkan persembahan berserah kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas belas kasih Tuhan, atas perkenan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan pada minggu ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan peribadatan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Sumber Agung seluruhnya, terutama pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Sri Wiono, Bapak Haryono Abraham, juga Bapak Ibu Mujio, Bapak Poniti, Bapak Kumarti, Bapak Sampurno. Tuhan berkati Ibu Bibit Rudiati, Tuhan berkati Ibu Subagio, Ibu Sri Astuti, juga Ibu Marso baik di Pantan maupun di Paten. Tuhan berkati seluruh adiyuswa yang ada di GKJ Sumber Agung ini, berikan kekuatan, berikan iman mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang semakin lanjut ini. Tuhan berkati juga
setiap pekerjaan yang kami lakukan sebagai anak-anak-Mu di GKJ Sumber Agung ini. Apapun mata pencarian kami Tuhan, mata pekerjaan kami, kiranya Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami, memberikan pada kami semua kekuatan untuk melakukan aktivitas. Anak-anak kami yang sekolah juga Tuhan berkati. Di saat ini anak-anak kami sudah diizinkan untuk menerima vaksin melalui sekolah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mohon berkati setiap anak-anak Tuhan ini, agar kami semua boleh menerima vaksin, kami semua boleh mendapatkan kekebalan yang lebih untuk menangkis setiap virus yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkati agar kami semua menjadi sehat, tidak hanya secara lahiriah fisik, tapi juga rohani kami sehat, kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon perkenan-Mu agar virus corona ini segera hilang dari permukaan bumi, dan biarlah kami semua, umat-Mu, juga masyarakat dan rakyat Indonesia dan seluruh dunia senantiasa melakukan hal yang baik, melakukan hal-hal yang semua mengarah kepada pola hidup sehat, dan biarlah kami semua senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, berkati persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, berapapun yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau-lah yang memberkati, dan berkati kami agar kami mampu untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami hendak mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga kami di GKJ Sumber Agung ini, agar kami boleh senantiasa menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai
saudara-saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin.